Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwan Rajoki Hasibuan SPD, pengajar mata pelajaran fikih di MTS Al-Manar Medan, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Madia, Medan, Sumatera Utara. Saya mahasiswa PBK Daljab batch 1 tahun 2025 dari LPTK IAIN Takengon, Aceh. Saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran dengan tema pembagian waris di kelas 9 hari ini, hari Jumat tanggal 9 Mei 2025. Berikut videonya. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak Ustaz semuanya? Baik, anak Ustaz semua yang Ustaz banggakan, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa bersama. Dalam hal ini Ustaz mintakan kepada ketua kelas. Setelah kita berdoa, Ustaz sekarang akan mengabsen Anda semua. Coba diperhatikan di sekitar kamu, siapa yang tidak hadir kira-kira? Ya. Alhamdulillah. Berarti semuanya hadir ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kalian dapatkan bertambah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, anak Ustaz semua, pada pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pemulasaraan jenazah. Saat ini kita akan mempelajari tentang pembagian warisan. Apakah yang kalian bayangkan tentang warisan? Uang, ya, uang bisa. Uang termasuk harta warisan. Kira-kira apa lagi, Anggun? Rumah, ya betul. Sekarang coba kamu bayangkan kalau sekiranya warisan tidak dibagi dengan sebenarnya, apa yang terjadi dalam keluarga? Coba si Fitri Sandiori Pak. Nah, yang buat ya. Ya, konflik dalam keluarga, bagus. Nah, selanjutnya dalam pembelajaran ini nanti yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian dan dasar hukum pembagian waris dalam Islam serta mengidentifikasi golongan ahli waris yang berhak menerima harta warisan. Yang kedua, siswa dapat menganalisis pembagian waris dalam situasi yang berbeda, memahami hubungan antar ahli waris. Yang ketiga, siswa dapat melakukan perhitungan pembagian waris dengan benar. Ustaz semua, ini Ustaz akan menampilkan video tentang materi pembagian waris. Untuk itu nanti Anda semua Ustaz harapkan sama-sama menyimak video ini. Kita saksikan, simak sama-sama cuplikan video berikut ini. Ya, selanjutnya Ustaz akan mengajukan pertanyaan sama kalian dulu. Nah, video yang pertama itu tentang apa? Tadi sudah kita pelajari tentang waris, ya, pembagian warisan. Apa rukun mawaris? Coba Firja. Ya. Orang yang mewariskan, dua yang mewariskan, yang ketiga ahli waris yang menerima warisan. Ya, betul. Tepuk tangan. Tadi kita belajar warisan. Kalian tahu rukun warisan, yaitu orang yang mewariskan, yaitu orang yang meninggal. Yang kedua
harta yang diwariskan. Yang ketiga, ahli waris yang mewarisi harta yang ditinggalkan. Nah, ya anak usaha semua dengan aktivitas pembukaan tadi terlihat lesu, capek, perlu kita buat dulu ice breaking. Yuk sama-sama kita berdiri. Kita dipimpin oleh Inaya yang tepuk semangat. Tepuk semangat. Dalam permasalahan pembagian warisan sering terjadi masalah yang serius. Orang Mandailing atau orang Batak, dia pembagian warisan sering tidak adil. Secara adat, laki-laki lah pewaris yang sebenarnya. Orang Minang yang mendapat warisan paling utama adalah perempuan. Dalam Islam ada pembagian yang adil dalam masalah harta. Makanya di beberapa tempat terjadi yang bersaudara setelah ayahnya meninggal tidak lagi bersaudara, putus lepas. Maka kesempatan ini Ustaz akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok. Di sini nanti kelompok 1, yang di sini kelompok 2, yang di sana itu orang si Andre, nanti kelompok 3. Orang Fitri Sanjuripa, Akila sama Kela menjadi kelompok 4. Kalian diskusikan ini kasusnya, silakan diskusikan. Nanti ada di kelompok 2, kelompok 3 sama ini kelompok 4. Tugas kalian dengan LKPD yang Ustaz bagi, ya kan? Tugas kalian adalah mencari jawaban dari masalah atau kasus yang sudah dibalik kepada kalian. Oke. Selanjutnya, Ustaz persilakan kepada kalian untuk berdiskusi. Oke. Ustaz yakin dan percaya kalian pasti bisa menyelesaikan masalah itu. Ya, siapa kelompok yang sudah siap? Oke, kelompok 1 silakan maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Luar biasa kelompok 1 ini ya. Aku ingin mempresentasikan kasus 1. Kasus 1 ialah apabila Muhammad Nur meninggal dunia, ia meninggalkan harta 200 juta. Ahli waris yang ditinggalkan 2 orang istri dan 2 anak laki-laki. Berapakah bagian masing-masing mereka? Diketahui bagian istri 1/8 jika mempunyai anak. Bagian anak sebagai asalah atau sisa harta. Maka bagian istri 1/8 bagi 2 sama dengan 25 juta bagi 2, yaitu 12,500 satu istri. Anak laki-laki 175 juta bagi 2, hasilnya yaitu 87.500.000. Oke, yang semua itu hasil dari diskusi kelompok 1. Silakan, ada yang bertanya. Oke, Ali, silakan. Kenapa bagian istri hanya 25 juta lebih sedikit dari anak laki-laki pada anak laki-laki sendiri? Ya, siapa yang menjawab? Ada jawabannya? Jawabannya ialah seorang istri atau lebih karena bagian tetap 1/8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, simak semuanya. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kasus 4. Apabila ayahnya meninggal, harta yang ditinggalkan 2.500.000. Ahli waris, anak perempuan dan istri. Hasilnya 312.500 untuk istri dan 2.187.500 untuk anak perempuan. Adakah kelompok yang ingin bertanya? Ya, siapa yang mau bertanya? Raswa Aldini, ketua kelas kita yang bertanya nih.
Berapa bagian anak perempuan tunggal? Jawaban dari kelompok 1 ialah setengah dari hantai yang dibagi atau bisa menjadi asoba. Berdasarkan diskusi kita dari penampilan kelompok 1, 2, 3, dan 4, maka dapat Ustaz perhatikan semua sudah mampu untuk menyelesaikan masalah kasus. Dalam hal ini memang masih kasus yang sederhana. Sekarang Ustaz mau bertanya, pertanyaannya mudah saja. Kalian senang dengan pelajaran hari ini? Jadi dalam hal ini, siapa anak Ustaz kira-kira yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Oke, Bang Ali. Kesimpulan ahli waris ada 25 golongan, 15 laki-laki, 10 perempuan, dan ada juga rukun warisan. Yang pertama yang mewariskan, yang kedua harta waris, dan yang ketiga ahli waris. Oke, mantap sekali. Tepuk tangan untuk Ali. Pembahasan materi pembagian warisan adalah masalah yang sangat urgen, masalah yang sangat penting demi kelangsungan hidup berkeluarga yang harmonis. Pembagian harta warisan kemudian dibagi menjadi yang pertama rukunnya, orang yang mewariskan, harta warisan, dan ahli waris. Nah, selanjutnya ada pembagian orang yang berhak menjadi ahli waris. Tidak semua orang bisa menjadi ahli waris. Ada ahli waris karena keturunan, ada ahli waris yang karena keturunan itu seperti apa kira-kira? Seperti anak dengan ayah atau kakek dengan cucu, itu keturunan, paman, anak saudara, seayah, seibu sekandung. Nah, ini dengan keturunan satu nasab, itu dapat warisan. Ada orang yang dapat warisan karena dia menikah. Misalnya kalian ada yang di Sabang, ada yang di Merauke, punya harta masing-masing, menikah, akhirnya saling mewarisi. Jadi kamu berhak atas yang laki-laki berhak atas istrinya, istrinya berhak atas harta suami. Hikmah yang kita dapat dengan pembelajaran pembagian warisan adalah yang pertama, harta warisan terjaga. Kemudian dengan adanya pembagian waris dalam Islam yang sah, tidak ada yang berantem. Kemudian yang ketiga tadi adalah kalian bisa bersaudara itu damai-damai saja. Itu siapa banyak kali sama dia sama saya positif. Udahlah, aku tak mau, aku pulang kampung lagi. Malas aku dengan apa? Saya sama abang semua, sama aku tak ada. Tidak ada lagi yang seperti itu. Senyum semua. Kalaupun lebih baik lagi kita berdoa kepada Allah, kita semua ini bisa mensedekahkan harta warisan yang kita punya. Karena kita sudah menimbulkan dosa harapkan kalian semua ini tidak boleh cukup sampai di sini belajar tentang pembagian warisan. Harus cari di internet, YouTube, AI, artificial intelligence, atau boleh bertanya ke ustaz pengajian dan sebagainya. Tidak cukup dengan ustaz saja atau dengan ustaz, dimaksimalkan supaya kalian bisa menjadi pewaris ilmu warisnya. Nanti adalah pelajaran tentang pembagian warisan berdasarkan nasab, pernikahan, dan juga kemerdekaan budak. Kenapa bagian-bagiannya? Kemudian nanti selanjutnya juga akan dibahas angka atau bagian masing-masing sesuai dengan keadaannya. Nah, selanjutnya barangkali sampai di situ saja. Kali ini Ustaz mintakan kepada kedua kelas untuk memimpin doa. Silakan kedua kelas. Sebelum pulang, alangkah baiknya berdoa.
Berdoa dimulai. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan anak ustaz semua sudah boleh pulang. Apalagi ada orang tua yang sudah menunggu. Silakan. Mulai dari Sima ya. Ya, yang selanjutnya ikut saja.